akan mulai dengan demografi umat manusia, Pak. Ini tentu datanya tidak presisi ya, tidak presisi karena saya tidak membawa catatan. Tetapi gambaran umumnya manusia yang hidup sekarang di dunia jumlahnya sekitar 7 miliar. Nah, dari 7 miliar itu kemudian sekitar 96% itu beragama. Lalu ada 4% ada yang ateis dan ada yang agnostik. Ateis itu berarti tidak percaya Tuhan, kalau agnostik percaya Tuhan tetapi tidak mau masuk agama. Nah, orang-orang yang mengafiliasikan dirinya sebagai ateis itu bisa jadi karena mereka tidak memiliki penjelasan yang cukup kenapa ada Tuhan. Atau yang kedua, ada kecenderungan berpikir yang kebablasan sehingga sulit untuk menerima bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diindra gitu. Gambarannya begini, Pak, kalau saya bilang ini ada HP, Bapak percaya karena kelihatan. Tapi kalau saya bilang ada surga, gimana cara pembuktiannya? Saya belum pernah ke sana, Bapak juga belum pernah ke sana. Tidak ada teknologi yang mampu meneropong surga itu. Nah, bagi orang-orang yang percaya pada sesuatu yang diindra, maka konsep keimanan itu menjadi tidak menarik. Nah, sudahlah, tidak usah beriman, kira-kira seperti itu. Nah, agnostik itu ya percaya adanya Tuhan tetapi kecewa dengan agama atau tidak tahu konsep agama sehingga tidak mau masuk dalam agama. Menariknya di tahun 2000 ke atas itu kecenderungan ateisnya lumayan tinggi, Pak. Saya pernah mendengar liputan dari BBC itu sampai ada yang beriklan di 500 kendaraan umum di London yang kira-kira tulisannya itu atau kampanyenya, kalau Tuhan nggak ada lalu kenapa gitu. Dan ada beberapa orang yang ateis yang berhasil menduduki puncak kepemimpinan politik di beberapa negara. Bapak bisa lacak negara mana saja yang perdana menterinya ateis. Baik, dari 96% orang yang beragama, 22% beragama Islam, Pak. Jadi kita ini lumayan banyak, nomor 2 setelah Kristen. Itu asumsinya semua Kristen digabung, Kristen agnostik, Kristen Katolik, Protestan, sekte Yehova gitu dan seterusnya. Islam juga sama, menjadi 22% itu karena semua digabung, Mbak. Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Ahmadiyah gitu. Kalau di internal kita sebagian menolak penggabungan itu. Ya Islam ya saya, kalau berbeda mazhabnya, berbeda sektenya tidak Islam, kira-kira begitu. Nah, baik. Ketika saya akan awali dulu dengan diskusi tentang percaya pada Tuhan gitu, Pak. Pada dasarnya alam semesta ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak diciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu, nggak mungkin. Kalau Tuhan nggak ada ya alam nggak ada, kira-kira begitu. Kita berhenti di sini, Pak, jangan lanjutin lagi diskusi obrolan tentang ketuhanan karena punya keterbatasan. Nanti kita bahas kenapa konsep ketuhanan itu diimani bukan didiskusikan. Baik, maka alam semesta ini ada. Kalau saya bilang ada bakwan tapi nggak ada yang bikin, Bapak nggak percaya. Kalau di meja makan itu ada bakwan, ya pasti ada orang yang goreng bakwan, ada orang yang masak bakwan gitu dan menyajikan di depan kita. Kalau tiba-tiba ada bakwan, sulit dimengerti, sulit. Baik, maka ketika kita ngomong masalah rukun iman itu cara gampang kita mengidentifikasi kita beragama Islam atau tidak gitu, Pak. Sebenarnya ini lagi-lagi cara membaca ya tidak sesederhana ini. Jadi ketika kita bilang saya beriman loh pada Allah
Buktinya mana? Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita mengacu pada Al-Qur'an, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah, ada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, dan para rasul. Ini udah 4 nih, Pak. Nanti ada satu lagi, hari kiamat. Nah, itu ada di hadis itu. Ada di hadis bahwa apa namanya, Nabi ditanya oleh Jibril, yang malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia, tentang iman, lalu beliau bersabda, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir. Nah, hari kiamat muncul. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu ada qada dan qadar. Nah, kita akan mendiskusikan ini, Pak, tentang konsep keimanan. Baik. Seseorang beriman itu mempercayai sesuatu yang nggak diindra. Saya tegaskan seperti itu lagi. Jadi kalau Bapak percaya saya pakai baju warna coklat, ya ini kelihatan. Ini kelihatan. Lagi-lagi semua konsep rukun iman itu tidak ada yang indrawi. Maka kita percaya dengan sesuatu tanpa melihatnya, tanpa mendengar, tanpa apalagi menyentuh, tanpa mencium, itulah iman.